Baik, kita akan lanjut yaitu ke fitur laporan detail penjualan. Di sini kita akan mengolah data, ya, mengolah data, mempelajari data-data kita supaya kita bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi. Gitu ya. Kita klik laporan detail penjualan. Baik, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa dipelajari. Ya, di sini muncul yaitu analisis penjualan periode 1 November 2025 sampai dengan 4 November 2025. Ini ya. Terus kita bisa melakukan fitur pencarian. Ya, kita ingin mempelajari penjualan kita 1 bulan ini. Sebagai contoh, kita klik pencarian di sini, mulainya ya. Ini mulai 1 Oktober. Oke, kita setting 1 Oktober sampai 1 Oktober berarti November. Ya, 1 Oktober sampai 1 November. Ya, kita akan pelajari data ini. Ya. Kita klik tampilkan data. Baik, ini adalah tampilan datanya. Jadi kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat penjualan kita. Ya, apakah ini penjualannya naik ataukah ini penjualannya turun, ya. Dan ini kita bisa lihat strategi kita bagaimana. Kok kita itu penjualannya turun terus. Nah, berarti kita butuh strategi, ya. Apakah kita akan menaikkan penjualan kita seperti produk terlaris, kita tampilkan, kita berikan promo supaya orang akan membeli lebih banyak. Ya, kita pelajari juga dengan produk terlaris, ya. Seumpama ingin menaikkan penjualan, ya, kita bisa menggunakan strategi seperti diskon ataukah promo ataukah kita menampilkan produk terlaris. Nah, seperti itu ya. Kita bisa juga pelajari tentang produk terlaris ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kita bisa bisa kita padukan. Untuk meningkatkan penjualan tadi. Seperti itu ya. Nah, ini kan akan muncul produk terlaris itu apa saja di tanggal tersebut. Nah, kita akan bisa membaca datanya. Mulai dari jam-jam rame jam berapa, jam-jam sepi jam berapa, produk terlaris itu apa saja, dan produk terendah itu apa saja. Itu ya. Jadi kita bisa padukan dengan penjualan tadi. Kita kembali lagi ke laporan penjualan ini ya. Seperti itu ya. Jadi intinya kamu bisa memilih filter, kamu bisa menfilter apakah mau 1 bulan ataukah mau 1 minggu ataukah kamu mau 1 tahun. Nah, kamu bisa mengecek di sini ya, bisa mempelajari data-data di sini. Kita coba kita cek setengah bulan ya. Kita masukkan dari tanggal 12 Oktober 12 Oktober sampai tanggal 4 ya, 4 November gini aja ya. Kita coba tampilkan data. Baik, nah di sini kan akan muncul produk penjualan kita ya. Kita bisa melihat omset kita, total belanjanya ada berapa. Kita bisa lihat di sini. Ya. Omsetnya, ternyata omsetnya yaitu 18.655. Ya, seperti ini ya. Jadi kamu bisa melihat omsetnya ada berapa, total masuknya ada berapa, biaya menggunakan kris ini apa saja, seperti itu ya. Jadi kamu bisa mengelola data ini ya. Mengolah data ini. Ini juga akan menampilkan jam-jam rame ya. Jam ramenya itu jam berapa? Jam 1 ini sepi. Nah, ternyata jam 2 ini naik. Jam 3 ini turun lagi. Nah, ini ya. Ini kita berdasarkan by data dari tanggal 12 sampai 4
4 November ya. Seperti ini ya. Kita bisa melihat, oh jam-jam rame ini jam-jam berapa. Kita bisa prediksi ini. Oh, ternyata jam ramenya adalah jam 10. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan feeling atau hanya menggunakan kira-kira, menggunakan perasaan, ini datanya tidak akan tepat. Ya, tidak akan tepat. Makanya kamu butuh sebuah data seperti ini untuk melihat, oh ini jam-jam rame jam 10. Artinya jam 10 ini kamu harus maksimalkan penjualan. Jangan sampai jam-jam 10, jam-jam rame ini malah digunakan untuk istirahat karyawan. Ya. Kemudian jam-jam rame ini kamu siapkan ya produk-produk terlaris, produk-produk tersebut ya kamu tampilkan lebih mencolok. Seperti itu ya. Bisa kamu taruh di depan kasir, bisa kamu memasang banner-banner promo seperti itu ya. Jadi kamu bisa memaksimalkan jam-jam rame ini ya. Seperti itu ya. Kamu bisa memilih jam sepi itu jam berapa, dari jam berapa. Ini biasanya kita bisa melihat data ini per hari ya. Bisa kita lihat nanti jam-jam rame, oh ternyata rata-rata jam sepi itu jam segini. Oh rata-rata jam rame itu jam segini. Seperti itu ya. Kamu bisa menggunakan by data ini untuk mengolah data kamu supaya bisa meningkatkan penjualan. Ya. Seperti itu ya. Jadi intinya ini kita menyiapkan sebuah data, tinggal kekreatifan si toko ya. Seberapa kreatif toko untuk meningkatkan penjualan ini. Ya. Intinya kita akan lebih enak, jauh lebih enak kita berdasarkan by data, bukan hanya perasaan. Seperti itu ya. Oke, gitu aja informasinya. Kita akan lanjut ke fitur berikutnya, yaitu laba bersih.